Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kami. Oke, kali ini saya akan melakukan pemupukan padi yang ketiga atau yang terakhir ya. Jadi tujuannya pemupukan padi yang terakhir atau ketiga ini adalah untuk menaikkan bobot padi ya, karena ini adalah masa bunting ya, masa bunting, masa pembuatan padi ya. Jadi supaya nanti bobot padinya itu bernas ya, berat dan hasilnya juga nanti meningkat seperti hasil panen hasil panen di panen kemarin ya, yang ke tahap ketiga, yang panen ketiga musim tanam 3 itu naik 25% ya. Jadi dari tanam kedua maupun tanam pertama. Jadi teknik inilah ya yang saya lakukan supaya hasil pertanian atau hasil panen padi saya ini meningkat. Kemarin naik 25%. Apa saja yang saya gunakan ya untuk pemupukan ketiga ini? Berikut obat apa yang saya gunakan supaya padi tetap aman ya dari serangan hama sampai panen. Oke, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, mari kita lanjutkan apa saja bahan yang saya gunakan ya. Untuk ini tanamannya ya, tanaman padinya ini di usia 50 hari setelah sebar ya, 50 hari. Jadi ini mulai bunting ya teman-teman, mulai bunting. Jadi dia mulai bunting ya ini. Apa saja pupuk ketiga yang saya gunakan ya. Kalau ini kita lihat sekilas, ini daunnya masih hijau ya, tapi ini sudah 15 hari yang lalu saya pupuk kedua ya. Jadi sudah 15 hari yang lalu saya lakukan pupuk kedua. Jadi ini sebentar lagi juga akan mulai hijaunya itu berkurang ya, seperti ini, mulai berkurang, tidak hijau hitam ya, atau hijau seperti ini, karena efek pupuk nanti juga akan habis dari 15 hari. Makanya ini saya lakukan pemupukan ketiga. Memang sengaja saya lakukan pemupukan 1, 2, dan 3, itu tujuannya adalah supaya penyerapannya maksimal ya. Jadi setiap 15 hari saya tambahi pupuk, 15 hari saya tambah pupuk kedua, 15 harinya saya tambahi pupuk ketiga. Ini yang ketiga ini di usia 50 hari setelah sebar. Jadi yang pertama usia 20, yang kedua usia 35 hari setelah sebar, yang ketiga ini usia 50 hari setelah sebar. Apa saja pupuk yang saya gunakan? Ini kita lihat ya, sudah saya takar ini. Ini adalah full pupuk Ponska ya, full pupuk Ponska. Ini saya kasih 30 kg, jadi 1 tong ini 10 kilo. Untuk luas lahan ini sekitar 1800 meter persegi. Saya kasih pupuk Ponska saja, karena untuk buah ya, pembuahan, pengisian buah. Jadi mulai bunting dia pengisian buah. Jadi tujuannya adalah supaya nanti hasilnya atau pengisiannya itu maksimal. Pengisiannya maksimal. Kalau pengisian maksimal, pupuknya cukup, otomatis nanti hasil timbangannya itu juga akan meningkat. Seperti yang saya lakukan di tanam ketiga kemarin. Dari tanam kedua, ketiga saya lakukan model ini, yang ketiga ternyata naik 25% ya. Jadi dari panen kedua naik 25%. Jadi ya lumayan banyak ya. Ini apa saja ini saya lihatkan ya. Ini kalau kita lihat ya, ada Ponska, ada sedikit Orea, dan ada hitam-hitam ungu ini ya. Nah, ini sebenarnya Oreanya ini hanyalah untuk mencampurkan saja ya, tidak utama. Jadi tadi Oreanya hanya 2 kilo saja. Karena apa, yang hitam-hitam ini adalah ini ya. Nah, ini saya kasih Furadan ya. Furadan ini 2 kilo ya, Furadan. Jadi untuk pupuk terakhir ini saya tambahi Furadan ya. Juga kemarin ketika pupuk yang kedua itu saya tambah Furadan 2 kilo. Untuk yang pertama tidak ya, hanya yang kedua dan hanya yang ketiga ini pemupukannya.
Tujuannya apa? Kalian teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tidak ada sundupnya ya. Bagus. Jadi ini juga saya lakukan supaya nanti menghindari pupuk ini, menghindari tanaman dari beluk ya. Beluk. Nah. Kalau tanpa menggunakan sedikit urea, maka furadan ini akan jatuh ke bawah ya. Dia jatuh ke bawah, tidak berada campur seperti ini ya. Lihat ini. Ini dia berada di atas ya. Karena dia menyatu dengan ureanya. Makanya supaya dia tidak jatuh ke bawah, itu solusinya adalah kita campur dulu furadan dengan sedikit urea, baru kita ratakan dengan pupuk Ponska ini. Nah, untuk videonya silahkan bisa lihat video ini ya. Ini ya, kita gunakan pupuk Ponska, kita taruh di tikar seperti ini, dan ini di tong ini ada urea 2 kilo dan furadan 2 kilo ya, furadan 2 kilo. Kita masukkan semuanya ke dalam satu bak kantong seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk biar merata. Jadi antara urea dan furadannya itu merata. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ini sudah tercampur merata antara furadan dengan urea ya. Kemudian setelah merata, maka langkah selanjutnya adalah kita taburkan ya, oplosan furadan dan urea ini kita sebarkan pada pupuk Ponska seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sebarkan merata seperti ini, kemudian kita ratakan atau kita campurkan dengan kaki seperti ini, berputar-putar sampai hasilnya seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini pupuk Ponska dan furadan urea itu sudah tercampur sempurna ya. Kita bisa lihat ini hasilnya ya, hasil dari pencampuran furadan dengan urea dan Ponska. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Sudah ya, jelas ya cara aplikasinya, furadannya dan pencampurannya bagaimana supaya jadi seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pemupukan yang terakhir usahakan jangan sampai menggunakan urea ya. Kalau hanya urea 2 kilo untuk pencampuran ini tidak masalah, tapi jangan sampai Ponska ini kita ganti dengan urea ya. Kenapa? Karena urea itu kan hanya untuk anakan ya, tapi kalau sudah posisi bunting untuk pengisian buah ini kita tidak perlu lagi menggunakan urea ya. Kalau kita kasih urea itu efeknya nanti ini tanaman langsung menjadi hitam ya, daunnya menjadi hijau-hijau hitam, kemudian nanti efeknya adalah kresek ya. Kresek itu sebenarnya adalah efek dari kebanyakan nitrogen atau kebanyakan pupuk urea. Jadi untuk pupuk urea hanya saya gunakan di pemupukan pertama dan kedua. Untuk ketiga ini tidak, ini 100% ya. Ini hanya Ponska, cuma tambahan urea ini hanya untuk mencampur furadan tadi supaya dia tidak turun ke bawah. Karena dulu pernah saya mencampurkan furadan dengan Ponska, ternyata furadannya jatuh di bawah. Ketika saya ambil seperti ini, itu furadannya sudah tidak ada ya, ternyata di bawah semua. Makanya solusinya ya kita campurkan dengan urea sedikit saja ya untuk mencampur. Jadi ini teman-teman ya, jadi langkah saya rahasianya supaya tanaman padi ini nanti menghasilkan padi yang bernas ya, berbobot, dan juga nanti hasilnya maksimal. Ini hanya salah satu cara ya. Ini salah satu cara. Sebenarnya ada cara yang lain ya, selain ini maksudnya. Jadi tidak hanya menggunakan ini saja, tapi ada yang lain yang termasuk ya tentang pengairannya, tentang perawatannya sebelum tanam dan lain-lain, itu banyak. Jadi untuk mendapatkan tanaman padi yang subur hijau seperti ini,
bebas dari hama penyakit ya banyak caranya ya, ada caranya. Ya, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan ya tentang bagaimana cara melakukan pencampuran pupuk ya. Yang itu caranya bagaimana tadi sudah saya jelaskan. Yang tujuannya pemupukan ketiga ini adalah untuk menaikkan bobot ya, karena ini di usia 50 hari setelah sebar ini adalah masa bunting ya, masa yang tepat untuk pengisian bulir ya. Supaya maksimal maka pupuknya kita tambah, dan tentunya pupuknya itu hanya 100% Ponska ya, tidak boleh dikasih urea misalkan 100% urea, 50% urea, 50% Ponska, itu tidak boleh ya. Ini pengalaman pribadi, mungkin bapak petani punya pengalaman yang lain monggo ya, cuma ini pengalaman saya. Pernah dulu ketika saya belum paham petani, ketika pupuk terakhir seperti ini saya kasih banyak urea juga Ponska, tapi ternyata hasilnya menjadi kresek ya, daun menguning, mengering, akhirnya juga untuk pengisiannya tidak maksimal. Maka untuk yang pengisian, karena kita tujuannya pengisian, maka kita harus untuk pupuk yang terakhir adalah full Ponska. Tadi ada sedikit urea 2 kilo, itu sebenarnya hanya untuk mencampur ya, mencampur insektisida Curadan ini ya, supaya bisa tercampur merata pada Ponska. Karena tanpa dicampur pada urea maka dia tidak bisa tercampur merata pada Ponska, dan dia cenderung akan turun ke bawah karena dia bahannya kan dari pasir ya, ini itu dari pasir ya. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.